Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya, teksnya pasal 28 ayat 14 sampai 29. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 22. Orang-orang pencemu yang berkata kami telah mengikat perjanjian dengan maut, biar pencemeti berdesik-desik dengan kerasnya kami tidak akan kena. Itu akan hancur diinjak-injak pada saat cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Paragraf yang kedua, 23 sampai 29. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku, orang yang membajak dan yang mencangkul akan melakukan sesuai dengan adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Kesimpulannya, orang-orang yang memerintah rakyat di Yerusalem itu telah mengikat perjanjian dengan Mesir untuk melawan Asyur. Tetapi Tuhan berkata tentang perjanjian di antara penguasa Yerusalem dan Mesir. Menurut Tuhan, mereka mengikat perjanjian dengan maut. Sekalipun penguasa Yerusalem berpikir bahwa tidak akan kena pada waktu cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, tetapi mereka akan hancur diinjak-injak. Sehingga Tuhan berkata bahwa hanya mereka yang percaya sebuah batu yang Tuhan letakkan sebagai dasar di Sion itu tidak akan gelisah. Nabi berkata, janganlah kamu mencemu dan beritahukan tentang keputusan dan kebijaksanaan Tuhan dengan membandingkan proses pertanian, mencangkul tanah, menabur, dan cara yang mengeritik. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kedua, ia akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ketiga, Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengejarkan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Keempat, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, penguasa Yerusalem yang pencemu telah mengikat perjanjian dengan maut. Mereka mengadakan persetujuan dengan dunia maut untuk tidak kena pada waktu cemeti berdesik-desik dengan kerasnya. Mereka membuat bohong sebagai perlindungannya dan menyembunyikan diri dalam dusta. Maut berarti Mesir. Tetapi apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Kedua, janganlah kamu mencemu, pasanglah telinga dan dengarkanlah suara Tuhan. Pentingnya mereka tidak mendengar dan tidak mementingkan suara Tuhan, rencana Tuhan. Jadi aplikasinya, pertama, jangan mengikat perjanjian dengan orang-orang dunia. Itu tidak berguna. Kedua, jangan bersembunyikan diri di belakang pembohongan atau dusta. Ya, pembohongan atau dusta pun tidak bisa menyembunyikannya Anda. Ketiga, tetap usaha untuk mendengar firman Tuhan dan untuk memahami keputusannya. Pada waktu kita hanya taat dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, pasti Tuhan akan bimbing dan pasti Tuhan akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Jadi PR prakteknya, jangan berdusta tentang hal yang kecil pun, dan jangan mengikat perjanjian dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Hanya ikutilah jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.